Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara nikmat dan rahmat karunia Allah yang terbesar yang menentukan bahagia dan tidak bahagianya seseorang di dunia maupun di akhirat kelak, itu adalah nikmat hidayah. Allah berikan hidayah ke dalam diri seseorang sehingga dia dapat menerima apapun yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya tanpa ada sedikit pun keberatan di hatinya. Di dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu." Maka barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya menerima ajaran Islam. Wa may yurid ayyudillahu, dan orang yang dikehendaki untuk sesat, yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Allah jadikan dadanya sempit, sesak, ka'annama yas'adu fis sama', seperti seseorang yang naik ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Seperti demikianlah Allah menjadikan azab atas orang-orang yang tidak beriman. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna syaraha. Karena dalam ayat ini ada kalimat yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya menerima ajaran Islam. Dan sahabat bertanya, ma makna syarhu ya Rasulullah? Apakah maknanya dilapangkannya dada seseorang itu menerima ajaran Islam?
kata Rasulullah mengatakan, huwa nurun yaqdhifuhullahu fi qalbil mu'min fayan fasihah. Dia adalah cahaya yang dipancarkan oleh Allah ke dalam dada orang beriman sehingga dada itu menjadi lapang. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, qila hal lidzalika amaratun ya Rasulullah, apakah ada indikasinya atau tanda-tandanya seseorang yang telah mendapatkan hidayah tersebut? Kata Rasulullah, na'am, ada. Yang pertama adalah at-tajafi an daril ghurur, yaitu seseorang yang menjauhkan dirinya dari tipu daya tukang tipu, yaitu adalah dunia ini. Karena dunia disebut dengan darul ghurur, negeri yang penuh dengan segala tipu dan daya. Bahkan disebutkan juga dalam ayat yang lain, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun watafakhurun watakasurun fil amwali wal aulad. Bahwasanya kehidupan dunia ini penuh dengan permainan, penuh dengan senda gurau, dan penuh dengan orientasi orang hanyalah memperbanyak harta dan keturunan. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini hanya kita ambil, kita cari yang bagian kita yang halal saja. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh engkau sesuatu yang akan membahagiakan engkau dari akhirat kelak, namun jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Jadi kita mempunyai bagian yang dimana kita juga harus mencarinya. Bahkan kita diperintahkan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Berjalanlah kamu di penjuru bumi ini, maka makanlah daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang dapat memilah dan memilih mana yang halal, mana yang haram, dan dipilihnya yang halal. Karena pada hakikatnya orang yang memilih yang haram itu bukan tidak tahu itu adalah perkara yang haram. Orang yang memilih melakukan kejahatan itu bukannya tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Tetapi kenapa dipilihnya yang haram, yang jahat? Karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Disitulah perlunya kita senantiasa meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar Engkau beri hidayah. Engkau anugerahi kepada saya ketakwaan, dan Engkau beri perlindungan kepada saya supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan, dan beri kekayaan sehingga tercukupi semua kebutuhan dalam kehidupan. Karena dengan adanya perintah wa anfiku, berinfaklah kamu sekalian, maknanya di situ tersimpan atau terselip atau tersirat makna seseorang muslim itu harus kaya. Karena seseorang tidak akan dapat memberi kalau dia tidak mempunyai apa-apa. Faqdu syai' la yu'ti, kata orang Arab. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan dapat memberikan sesuatu. Oleh karena itulah kenapa dimuliakan dalam satu hadis, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini adalah kiasan-kiasan tentang bagaimana memberi itu adalah lebih baik daripada menerima. Supaya kita dapat memberi, maka kita harus bekerja dan berusaha. Maka ketika ada orang-orang yang mencari rezeki yang halal, lalu kemudian dia merasakan kelelahan dan kecapean, makanya lelah dan capeknya itu mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi indikasi yang pertama adalah at-tajafi an daril ghurur. Kemudian yang kedua, wal inabah ila daril khulud. Inabah artinya adalah ingin kembali ke negeri yang kekal. Kenapa seseorang itu ingin kembali kepada negeri yang kekal? Karena dia memahami bahwasanya kehidupan dunia ini bukanlah kekal. Kehidupan dunia ini dipahaminya adalah bagaikan persinggahan di rest area. Bukankah ketika kita pergi ke Bandung misalnya dari Bogor, kita singgah di rest area,
Singgahnya itu untuk apa? Hanya untuk sejenak beristirahat, untuk pergi ke toilet atau pergi ke rumah makan, setelah kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, begitulah kehidupan ini. Kita hanya singgah sementara saja. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang kembali tersebut, maka kita ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan untuk apa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Disempurnakannya lah balasan terhadap semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya di dunia ini. Allah menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Jadi setiap yang bernyawa pasti mati. Makanya kita ketika kita melihat WhatsApp, ketika kita ada grup WhatsApp waktu muda yang tadinya mungkin anggotanya 100 orang, mungkin sekarang tinggal separuhnya atau mungkin seperempatnya. Terus kemana perginya yang telah pergi itu? Yaitulah meninggalkan dunia ini. Dan kita juga akan mengalami hal yang sama, hanya menunggu momentum saja. Dan ketika kita meninggal itulah disempurnakannya balasan dari semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan ataupun kejahatan yang pernah dilakukan. Hanya saja keberuntungan orang-orang beriman adalah kalau dia memiliki kesalahan dan kejahatan pernah dilakukan, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pernah dalam sebuah riwayat disebutkan ketika di mahsyar dipanggillah orang yang beriman, ditutupilah dalam pandangan manusia sehingga orang tidak mengetahui apa yang terjadi antara dia dengan Allah. Kata Allah, wahai hambaku, engkau telah melakukan dosa begini, begini, begini. Kata si hamba dengan rasa ketakutan dan kesedihan mengakui semua itu. Tapi Allah mengatakan, semua dosamu itu telah aku ampuni. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Disinilah beruntungnya orang beriman. Dia punya peluang mendapatkan ampunan Allah. Bahkan sudah meninggal pun diminta ampunkan oleh saudara-saudaranya masih hidup. Setiap Jumat kita mendoakan saudara kita yang sudah meninggal. Allahumma fil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Dan doa kita itu sampai kepada mereka sepanjang mereka itu meninggalnya dalam keadaan beriman. Disitulah pentingnya bagaimana kita berusaha meninggalkan husnul khotimah, sehingga peluang untuk mendapatkan maghfirah ampunan Allah itu terbuka dengan lebar karena keimanan yang terbawa sampai mati. Jadi yang kedua, wal inabah ila dari khulud, yaitu kembali kepada negeri yang kekal. Karena di sana dia akan berjumpa dengan kekasih hatinya yang setiap hari dia sebut nama-namanya dalam bentuk tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian indikasi yang ketiga, wal isti'dad lil maut lima ba'dal maut, mempersiapkan kematian bagi setelah kematian itu. Artinya seseorang yang mendapatkan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia melakukan ibadah-ibadah pada Allah? Karena dia meyakini bahwasanya ibadahnya itulah nanti yang akan dapat menyelamatkannya. Kenapa dia membaca Al-Qur'anul Karim? Karena dia yakin bahwasanya Al-Qur'an memberikan syafaat kepada sahibnya. Kenapa dia membaca surat Al-Muluk setiap malam? Karena dia yakin bahwasanya surat Al-Muluk akan menolongnya nanti agar jangan tersiksa di siksa kubur. Jadi ini adalah sebuah keyakinan yang harus kita tumbuhkan, bahwasanya kematian itu harus kita persiapkan. Karena kita tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu tiba. Sering kita diberikan suguhan sharing-sharing orang yang meninggal secara mendadak. Ada orang yang meninggal setelah bernyanyi dalam suatu kenduri pernikahan misalnya. Bahkan ada juga seseorang ustadz yang meninggal belum selesai khutbah Jumatnya, pada khutbah kedua meninggal. Ada yang setelah selesai khutbah meninggal. Ada yang meninggal di lapangan golf, di lapangan badminton dan di mana saja. Itu semuanya itu adalah merupakan ketentuan dari Allah yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya di mana dia akan meninggal. Oleh karena itu kita harus siap sedia setiap saat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, salah satu yang harus kita persiapkan adalah dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Bahkan kalau perlu kita rutinkan membaca namanya Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Orang yang membaca istighfar, penghulu istighfar ini di pagi hari
andaikan dia meninggal di hari itu, dia akan dimasukkan kategori ahlul jannah. Kalau dia baca di malam hari, maka meninggal dia pada malam hari itu, maka dia akan menjadi ahlul jannah. Kenapa? Karena dia telah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga disebut dengan sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Bukankah ketika ada orang meninggal kita mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu? Bahkan dalam doa-doa kita ketika kita duduk di antara dua sujud, kita mengatakan Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi indikasi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kita bisa mengukur kepada diri kita sendiri, jangan ukur diri orang lain, ukurlah diri kita. Apakah selama ini kita telah mampu memilah dan memilih apa yang kita butuhkan dalam hidup dunia ini, yang kita cari yang halal-halal saja, atau masih bercampur antara halal dan haram? Apakah orientasi hidup kita sudah sempurna hanya adalah untuk hari akhirat, atau mungkin masih tersisa keinginan-keinginan duniawiyah yang walaupun itu sifatnya adalah fitrah manusia, tetapi secara substansi akidah kita harus akhirat lebih utama. Dan kemudian mempersiapkan kematian sebelum datang kematian. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Badallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.